Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi sebuah pengalaman menggunakan Wuxi Audio ZK1002A selama kurang lebih 1 tahun. Nah, di video ini saya akan membagikan pengalaman saya, apa sih kekurangan dan juga kelebihan dari amplifier ini. Oke, tapi sebelum kita bahas apa itu kelebihan dan juga kekurangan, saya akan sedikit bukan mereview sih, tapi lebih ke preview aja, karena saya kurang bisa mereview sebuah barang gitu. Siapa tahu dari kalian mau ingin mempertimbangkan amplifier ini. Jadi amplifier ini dari depan itu hanya ada tombol volume dan tombol on off. Di sini juga sudah ada USB in, kemudian untuk bagian belakangnya DC in, kemudian output speaker dan juga aux in seperti ini. Untuk modelnya adalah ZK1002A. Untuk supply-nya 9 sampai dengan 24 volt ampere di 4 ampere rekomendasi, atau lebih ya kalau bisa. Dan juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.1, 2 channel, 4 sampai 8 ohm, 20 watt sampai dengan 100 watt. Nah, amplifier sekecil ini dia bisa sampai dengan 100 watt kalau kita menggunakan supply yang maksimal juga. Nah, selama pemakaian ini amplifier ini bisa dibilang cukup awet, atau bahkan bisa dibilang awet lah, karena tidak ada masalah sama sekali, bahkan rusak pun nggak ada. Untuk pemakaian nggak setiap hari tapi sering, jadi lumayan awet. Dan untuk kelebihan, yang pertama itu hasil suaranya cukup jernih bisa dibilang, dan juga kenceng. Walaupun sekecil ini ternyata kenceng. Dan untuk dayanya juga besar ya, 100 watt. Amplifier sekecil ini bisa mengeluarkan daya sekitar 100 watt katanya, karena dia sudah menggunakan 2 chip untuk amplifier ini. Nah, untuk amplifier ini memang bukan menggunakan TPA 3116D2, tapi menggunakan chip dari Wuxi Audio sendiri. Nanti bakalan saya bongkar lah. Untuk kelebihannya mungkin ya. Kelebihan yang pertama yang saya rasakan yaitu tadi suaranya memang jernih, dan juga sekecil ini memiliki banyak fitur seperti USB in, Bluetooth, aux in, dan ukuran yang compact pastinya. Dan untuk kekurangan yang saya rasakan yang cukup mengganjal itu tidak adanya tone control. Ternyata selama pemakaian ini saya sangat membutuhkan tone control. Ya mungkin karena saya mendengarkan lagu nggak cuma satu genre doang, berbeda-beda, jadi tone control itu sangat dibutuhkan. Tapi untungnya untuk amplifier ini bisa support aplikasi. Nah, aplikasinya namanya Wuxi Audio. Dia ada beberapa fitur seperti membuka file USB-nya, kemudian memilih inputnya dari mana, USB atau aux atau dari Bluetooth. Dan fitur yang bisa menutupi kekurangan saya itu adalah adanya equalizer di aplikasinya. Equalizernya pun juga cukup banyak, 10 atau 8 band kalau nggak salah, dan itu memang benar-benar berfungsi. Cuman untuk fungsinya sendiri itu ketika kita membuka aplikasinya. Jadi misalkan kita sudah tidak connect dengan aplikasinya, atau
setelah kita matikan amplifiernya itu nantinya setelah kita nyalakan ulang dia akan mereset atau ya tanpa settingan, jadi balik ke setelan pabrik lah. Nah itu cukup ribet menurut saya karena ya harus buka aplikasi dan juga harus mengkonekkan terlebih dahulu. Dan untuk kekurangan yang kedua yang saya rasakan adalah dengan heatsink yang sekecil itu pasti akan sangat panas, apalagi saya kan cuma punya adaptor 24 volt, itu sangat cepat panas lah. Dan kita nanti akan saya bongkar lah untuk heatsinknya sekecil apa, biar gak penasaran juga. Dan untuk panasnya sendiri itu sebenarnya bisa kita akalin kalaupun kita menggunakan supply yang tidak terlalu tinggi, misalkan 12 volt, itu saya rasa masih aman-aman banget gitu. Tapi kalau kita mau maksimal ya harus 24 volt, tapi dengan resiko amplifiernya akan cepat panas. Kalau kalian mungkin mau nambah kipas atau bisa memodifikasi heatsinknya menjadi lebih besar, nah itu supply 24 volt akan sangat-sangat bagus lah. Daya outputnya juga akan semakin besar juga. Saya akan bongkar untuk amplifier ini biar kita tahu isi dalamnya itu seperti apa. Oh ya, untuk supply di 24 volt itu kalaupun kita menggunakan speaker yang daya wattnya tuh kecil seperti 50 atau 80 watt, sebenarnya nggak terlalu panas lah di amplifier ini. Panas itu ketika kita menggunakan speaker dengan daya watt yang cukup tinggi, misalkan 100 watt daya maksimal dari amplifier ini, itu akan sangat cepat panas. Beda dengan menggunakan speaker yang di bawah 100 watt itu ya panas, tapi panasnya itu masih bisa dibilang wajar lah atau ya normal lah. Dan saya akan coba sebentar buka amplifier ini biar kita tahu isi dalamnya itu seperti apa. Nah oke, seperti ini untuk isi bagian dalamnya. Ini adalah tampilan di bagian bawahnya. Heatsinknya sekecil ini dan tipis banget. Ini dia tertulis heatsink glued to frame. Saya kurang tahu artinya, nanti coba saya translate. Dan untuk isi bagian dalamnya seperti ini. Untuk komponen-komponen saya kurang begitu paham tentang komponen. Mungkin yang paham bisa komen di bawah ya. Di sini ada untuk Bluetooth dan tadi USB. Apalagi ya? Nah, ini untuk chipnya. Chipnya dia menggunakan Woozi PA50W/2. Jadi sebenarnya untuk chipnya ini tuh 50 watt stereo, tapi karena dia di BTL dan juga menggunakan 2 chip, makanya per channelnya ini bisa mengeluarkan sampai dengan 100 watt seperti ini. Kemungkinan untuk ya, oh ya, untuk chipnya ini kan 16 pin, bukan yang 32 pin. Makanya tadi saya bilang ini tuh bukan TPA 3116D2. Dan mungkin kalau saya tebak untuk chipnya ini adalah bisa dibilang rebrand dari Chipstar karena sama-sama 16 pin dan ini juga sama-sama 16 pin. Kemungkinan bisa aja sih. Jadi seperti ini pengalaman saya kurang lebih memakai amplifier ini. Hanya 2 kekurangan itulah yang saya rasakan selama kurang lebih 1 tahun. Untuk masalah-masalah lain itu sebenarnya nggak ada dan
Sampai sekarang pun sebenarnya masih saya pakai, tapi berhubung saya sudah upgrade ke amplifier yang sudah ada tone controlnya, jadi kemungkinan ini enggak saya pakai lagi lah, seperti ini. Oh ya, untuk kesimpulannya, amplifier ini bagus atau enggak, bisa saya bilang bagus lah, tapi dengan harga kurang lebih dulu saya beli itu di 150 atau 175.000. Saya rasa ada beberapa amplifier lain yang lebih recommended lah ketimbang amplifier ini, karena ya nggak ada net tone control itu menurut saya adalah suatu kekurangan yang cukup besar, karena tone control kayaknya itu bumbu untuk audio nggak sih ya, dan juga di bagian heatsink yang sangat kecil tadi. Nah, untuk amplifier ini cocok buat kalian yang suka project-project DIY, atau bagi kalian yang mungkin mau bikin speaker portable. Dengan banyaknya fitur ini dan sekompak ini, untuk bikin speaker portable akan sangat cocok lah. Tapi ya balik lagi tergantung selera juga, dan mengingat harga, karena saya tahu saya pernah lihat amplifier dengan harga kurang lebihnya sama seperti ini dan sama-sama 100 watt, bahkan dia sudah memiliki tone control tapi enggak ada USB. Saya rasa untuk USB kayaknya enggak terlalu masalah karena jarang digunakan juga. Ya mungkin dari kalian yang ingin mempertimbangkan amplifier ini bisa mendapat mendapat rekomendasi lah, ini tuh cocok buat kalian atau enggak, ya bisa kalian simpulkan sendiri. Kalau pengalaman saya, amplifier ini bagus, cuman menurut saya masih ada yang lebih bagus lagi, dan dari harganya juga bisa dibilang enggak murah untuk amplifier ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan komentar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.